Mungkin saat ini kalian sedang menggunakan plastik di tubuh kalian. Jangan salfok dulu guys. Maksudnya benda dari plastik berupa bando atau gelang. Karena begitu populernya plastik, maka tentu saja semakin hari semakin banyak plastik yang perlu diproduksi. Teksturnya yang mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, dan keringanannya menjadi salah satu nilai plus bagi plastik yang membuatnya menjadi material yang unggul. Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai sejarah plastik, bahan baku plastik, proses pembuatan, sampai jenis-jenisnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul. Pengertian plastik menurut Suroso adalah merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Sejarah plastik dimulai pada tahun 1862. Saat itu plastik pertama kali dibuat oleh Alexander Parkes yang berbahan selulosa. Bahan temuan Parkes ini disebut Parkesine. Pada tahun 1907, seorang ahli kimia dari dan menambah wawasan kalian. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul. Pengertian plastik menurut Suroso adalah merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Sejarah plastik dimulai pada tahun 1862. Saat itu plastik pertama kali dibuat oleh Alexander Parkes yang berbahan selulosa. Bahan temuan Parkes ini disebut Parkesine. Pada tahun 1907, seorang ahli kimia dari New York yang bernama Leo Baekeland berhasil membuat bahan sintetis pertama. Dia mengembangkan bakelite yang berupa resin cair. Material ini tidak terbakar, tidak mencair, dan tidak meleleh dalam larutan asam cuka. Hal tersebut menyebabkan bahan ini ketika terbentuk tidak bisa berubah lagi. Plastik merupakan material yang baru, secara luas digunakan dan dikembangkan sejak tahun 1975, yang diperkenalkan oleh Montgomery Ward, Jordan Marsh, J.C. Penney, Sears, dan toko-toko retail besar lainnya. Bahan polimer ini berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Setelah sejarah, kita lanjut ke bahan baku plastik ya guys. Bahan baku plastik terdiri dari berbagai mineral dan bahan organik seperti gas alam, batu bara, minyak bumi, batu kapur, balerang, dan silika merupakan bahan baku plastik. Pada saat proses pembuatan ditambahkan berbagai bahan, misalnya sapu warna, pelarut, plastiser, pelumas, dan bahan pengisi. Bahan pengisi sendiri terdiri dari tepung, kapas, bubuk kayu, asbes, serat kain, lempung, grafit, serbuk logam, gelas, dan tanah kresik. Bahan pengisi dapat menurunkan harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan kekuatan, meningkatkan daya tahan api, dan dapat menghasilkan sifat-sifat lainnya. Bahan pembuatan plastik termosetting adalah bahan yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jenis bahan ini sulit untuk meleleh, susunannya bersifat permanen sama seperti saat pertama kali dicetak. Bila sudah menjadi bahan jadi, jika rusak atau pecah sulit untuk disambung atau diperbaiki lagi. Adapun contoh dari bahan ini guys, yang pertama ada penol. Penol terbuat dari mereaksikan penol dengan formaldehida. Sifatnya keras, kuat, awet, dan dapat dicetak dengan berbagai kondisi. Bahan jenis ini biasa dipakai untuk bahan pelapis dalam minating pengikat batu gurinda. Dan pengikat logam dapat dicetak menjadi tutup botol, kotak radio, TV, kotak, dan tangkai pisau. Yang kedua ada resin amino. Yang terpenting ialah formaldehida melamin dan formaldehida urea. Bahan ini biasa digunakan untuk alat rumah tangga, peralatan listrik, alat pemutus hubungan listrik, dan kancing. Yang ketiga ada resin furan. Ini berasal dari limbah pertanian seperti biji kapas dan tongkol jagung.
Resin furan digunakan sebagai pengikat inti pasir dan juga pengeras campuran. Yang keempat ada silikon. Bahan silikon mempunyai sifat khas yaitu stabilitas, tahan terhadap suhu tinggi pada waktu yang lama, kedap air, dan karakteristik suhu rendah dan listrik yang baik. Yang kelima ada epoxida. Digunakan sebagai pengecoran, pelapisan dan perlindungan bagian-bagian kabel listrik, perekat, dan campuran cat. Mempunyai sifat tahan kimia dan stabilitas dimensi yang baik setelah diawetkan. Berikutnya adalah bahan pembuat plastik termoplastik. Bahan ini mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Apabila bahan jenis ini dipanaskan maka akan menjadi lunak, dan bila didinginkan akan mengeras. Bahan ini dapat dibuat produk yang berbeda dengan cara meleburnya, lalu dicetak kembali dengan cetakan yang berbeda. Contoh dari bahan ini yang pertama ada selulosa. Selulosa merupakan produk hasil dari pengolahan khusus dari serat kapas dan kayu. Karena sifatnya yang kuat, bahan ini digunakan sebagai bahan mainan anak-anak, bulu kuas, selubung baterai, dan panel radio. Yang kedua ada polistiren. Biasa digunakan sebagai bahan kotak baterai, piring, roda gigi, bagian dari radio, pola untuk pengecoran, kotak es, dan lain-lain. Yang ketiga ada polietilen. Karena sifatnya fleksibel, polietilen tahan terhadap suhu rendah dan tinggi, kedap air, tahan terhadap zat kimia, dapat dipatri dan dapat diberi warna.